Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk bagian kedua, yaitu mengenai jumlah dan selisih sinus. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang rumus jumlah dan selisih kosinus. Kali ini kita akan fokus membahas tentang rumus jumlah dan selisih sinus ya. Nah, ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dari dua sudut. Jumlah dan selisih sinus dari dua sudut ya. Jika sin A bisa plus minus B sama dengan, nah nanti kalian hafalkan polanya di sini, sin, cos, kosin ya. Jika untuk kosinus di pertemuan lalu, cos A plus B adalah cos kosin sin, ya. Jadi untuk kosinus pertemuan lalu adalah cos kosin sin, maka untuk sinus adalah sin cos kosin. Nah, jika sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B ya. Jika untuk sinus, jika di sini tandanya penjumlahan, maka untuk penjabarannya juga adalah penjumlahan ya. Nah, untuk sin A minus B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Jika di sini bentuk pengurangan dua sudut ya, maka di penjabarannya juga pengurangannya. Jadi nilai ya tandanya ya. Kalau untuk sinus, kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Berbeda dengan kosinus pada pertemuan lalu, kalau di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Kalau di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Itu untuk kosinus. Tapi kalau untuk sinus sama tandanya. Jika di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Jika di sini pengurangan, di sini adalah pengurangan juga ya. Untuk sinus jangan lupa sin cos kosin, sin cos kosin, sin cos sin cos kosin. Tinggal menambahkan sudutnya AB gitu ya. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa yang bisa kita pakai nanti dalam membantu dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah rumus jumlahan dan selisih sinus dari dua sudut yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk soal yang pertama, sin 75. Nanti soal yang kedua, sin 15. Nah, 75 coba kita jabarkan menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut yang kita ambil kedua sudutnya, misal sudut istimewa ya. Jadi 75 itu kan berasal dari 45 ditambah 30. Berarti sin 75 sama saja seperti sinus 45 ditambah 30. Nah, berarti kita akan pakai rumus yang atas, yaitu sin A plus B, di mana A-nya adalah 45 derajat dan B-nya adalah 30 derajat ya. Nah, penjabaran dari sin A plus B adalah sin A cos B plus cos A sin B ya. Jika di sini dia penjumlahan, penjabarannya di sini juga penjumlahan ya. Tadi sin dijabarkan menjadi sin cos kosin ya. Sini sudutnya 45 dan 30, berarti di sini kita tinggal menuliskan 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Nah, coba kita hitung satu-satu. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dari sini ya. Lalu cos 30 derajat, cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 ditambah cos 45 derajat sama nilainya seperti sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Dan sin 30 nilainya adalah setengah ini ya. Nah, coba kita kalikan. Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3. Berarti setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. 1/4 akar 6. Lalu ditambah setengah akar 2 dikalikan setengah. Setengah kali setengah 1/4. Nah, akar 2-nya tetap ini ya. Jadi 1/4 akar 2. Nah, bisakah kita jumlahkan? Kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung, hanya bisa kita faktorisasi ya. Yang pertama 1/4 akar 6, yang kedua 1/4 akar 2. Berarti 1/4-nya boleh kita keluarkan. Berarti yang di dalam kurung bernilai akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk sin 15. 15 jika kita jabarkan menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa, bisa ditulis menjadi sin 45 derajat dikurangi 30 derajat ya. Jadi 45 dikurangi 30 adalah 15. Berarti ini sin A minus B menggunakan rumus yang bawah, yaitu sin A cos B min cos A sin B. Sin cos kosin, tinggal menambahkan AB-nya ya. A-nya berarti di sini 45 derajat dan B-nya berarti 30 derajat. Sin cos kosin, karena di sini pengurangan, maka penjabarannya juga pengurangan ya. Sama kalau untuk sin ya. Sin 45 derajat cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 30
derajat berapa? Setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2, yaitu nilai dari cos 45, dan sin 30 derajat adalah setengah. Jadi setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 1/4 akar 6. Lalu minus setengah akar 2 dikalikan setengah, yaitu 1/4 akar 2. Nah, keduanya juga sama mempunyai faktor persekutuan yaitu 1/4, maka jika 1/4-nya kita keluarkan, tinggal yang di dalam kurung bernilai akar 6 minus akar 2 ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang cara menghitung sinus 75 derajat dan sinus 15 derajat ya. Menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus ya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini dengan rumus yang sama, sin A plus B, sin cos kosin, sin cos kosin ya. Untuk penjumlahan, maka penjabarannya juga penjumlahan, pengurangan juga penjabarannya menjadi pengurangan ya. Nah, selanjutnya soalnya adalah sin 165 derajat. Nah, ini adalah bantuan sudut istimewa. Kalau kalau 165 derajat, jika kita ambil keduanya sudut-sudut istimewa semua nggak mungkin, berarti hanya salah satu saja yang sudut istimewa, yang lainnya nanti kita hitung ya. Jadi 165 derajat bisa ditulis dari 120 derajat ditambah 45 derajat. Nah, maka sin 120 ditambah 45 menggunakan rumus yang atas, yaitu sin A plus B, sin cos kosin ya. Sin cos kosin 120, 45, 120, 45. Karena penjumlahan, maka penjabarannya juga penjumlahan. Nah, sin 120 dan cos 120 belum kita ketahui nilainya, maka kita hitung dulu ya. Nah, caranya dengan menggunakan bantuan kuadran 1, 2, 3, 4. Kita patokannya menggunakan sudut tidur ya, bisa 180 derajat, bisa 360 derajat. Itu sudut pada garis yang mendatar, yang saya kotak merah ini ya. Nah, cos 120 ada di kuadran berapa? Sin 120 ada di kuadran berapa ya? Keduanya menggunakan sudut 120 derajat. 120 derajat terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka 120 derajat berada di kuadran 2. Kuadran 2 hanya positif untuk sinus. Selain sinus bernilai negatif. Dan karena di kuadran 2, gunakanlah sudut 180 derajat. Bukan 360 karena terlalu jauh jika menggunakan 360 ya. Nah, 120 derajat berasal dari apa? Jika kita 120 derajat menjadi bentuk bagaimana jika kita hubungkan dengan 180 derajat tadi, yaitu 180 dikurangi 60, kan hasilnya 120 ya. Jadi cos 120 sama dengan cos 180 dikurangi 60. Nah, karena di sini cos padahal ini positif hanya untuk sinus, maka akan menjadi minus cos. 60-nya berasal dari sini ya. Minus cos 60 derajat nilainya adalah minus setengah ya, karena cos 60 derajat adalah setengah ini. Selanjutnya untuk sin 120 derajat. Nah, masih sama, yaitu sin 180 dikurangi 60 ya. Tadi patokannya pakai 180 derajat karena dia ada di kuadran 2, lebih dekat dengan 180 derajat daripada yang 360 derajat. 180 dikurangi 60 adalah 120, betul ya. Nah, ini di kuadran 2 positif untuk sin, dan di sini pakainya juga sin, maka hasilnya nanti sama dengan positif sinus berapa ini? 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kita bisa substitusi hasil tadi ke dalam penjabaran ini ya. Sin 120 adalah setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 120 adalah minus setengah ya. Dari sini ya penjelasan tadi. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita kalikan setengah akar 3 kali setengah akar 2. Setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Lalu ini minus setengah dikalikan setengah akar 2, yaitu minus 1/4 akar 2. Nah, 1/4-nya boleh kita keluarkan, berarti sisanya tinggal akar 6 minus akar 2. Ini adalah hasil dari sinus 165 derajat. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui sin A sama dengan 7/25 untuk A sudut lancip dan cos B sama dengan min 4/5 untuk B-nya adalah sudut tumpul ya. Tentukan sin A plus B dan sin A minus B. Nah, dari yang diketahui ini kita akan jabarkan, yaitu sin A sama dengan 7/25. Sin A sama dengan 7/25. Nah, silakan mengingat kembali, sin adalah demi, cos adalah
sami, tangan adalah desa. Karena di sini sin maka kita pakai demi depan per miring ya. Jadi jika kita punya segitiga siku-siku, nah di sini adalah sudut A-nya, karena di sini kita pakainya sudut A, maka dari sudut A ini, manakah sisi depannya? Ini adalah sisi depannya ya, yaitu berada di depannya A. Sisi miringnya mana? Yaitu ini ya, garis miring ya. Dan sisi sampingnya mana? Yaitu ini. Ini adalah sisi samping sudut A. Maka jika depan per miring, depannya bernilai 7, A-nya di sini, maka depannya di sini bernilai 7 per miring. Miringnya 25. Nah, sisi miringnya ini berarti 25. Salah satu sisinya belum kita ketahui. Dapat kita cari sisi sampingnya sudut A ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Atau jika kalian hafal tripole Pitagoras, di sini 7, di sini 25, maka di sini 24 ya. Nah, kita sudah punya sin A tadi ya dari soal. Lalu kita akan hitung cos A. Cos adalah sami, berarti samping per miring. Sampingnya A berapa? 24. 24. Per miring. Miringnya A berapa? 25. Berarti per 25. Maka cos A adalah 24 per 25. Nah, karena A adalah sudut lancip berada di kuadran pertama. Kuadran pertama positif untuk semuanya, baik sinus, kosinus, dan tangan positif semua. Maka nilai sinus di sini bernilai positif dan nilai kosinus di sini bernilai positif juga ya, karena positif untuk sinus, kosinus, dan juga tangan ya. Selanjutnya dari yang diketahui di soal, kita punya cos B sama dengan min 4 per 5. Nah, kita tulis cos B sama dengan min 4 per 5. Cos tadi apa? Sami, samping per miring. Nah, di sini ada tanda negatif, kita abaikan dulu ya, jangan dilihat dulu ya, kita lihat bilangannya saja. Berarti sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Jika di sini sudut B, maka sisi sampingnya yang mana ini ya? Sisi samping ada di sampingnya B, yaitu 4. Lalu sisi miringnya mana ini? Yang miring, bidang miringnya ya, sisi miringnya yaitu bernilai 5 ya. Jadi kita nggak perlu tuliskan mana yang negatif di sini karena kita kesampingkan dulu tanda negatif di sini ya, kita tidak anggap dulu ya, nanti kita lihat saja nanti. Lalu di sini berarti satu sisi yang belum diketahui dapat dicari dengan rumus Pitagoras, atau jika hafal tripole Pitagoras, di sini 4, di sini 5, maka di sini 3, 4, 5 ya. Sisi depannya sudut B adalah 3. Selanjutnya, di sini diketahui sudut tumpul ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sudut lancip ada di kuadran 1, maka semuanya positif, baik sin, cos, dan tangan. Kalau sudut tumpul, dia terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti dia ada di kuadran berapa sudut tumpul? Kalau dia antara 90 dan 180 ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 positif untuk siapa? Hanya untuk sinus, positif hanya untuk sinus. Berarti selain sinus yaitu kosinus dan tangan, untuk kosinus dan tangan di kuadran 2 berarti dia nilainya negatif. Maka tadi di soal yang diketahui cos B-nya bernilai negatif karena ini tadi, karena dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 hanya positif untuk sinus, berarti kalau kosinus dia bernilai negatif gitu ya. Maka kita cari dulu sin B, karena tadi sudah diketahui cos B. Sin adalah demi, depan per miring. B depannya B berapa? 3, berarti 3 per mi, miringnya 5. 3 per 5, sin B sama dengan 3 per 5. Nah, nilainya positif, karena ini tadi ada di kuadran 2, positif untuk sinus. Maka di sini positif untuk sinus, sementara cosnya dia negatif ya. Nah, selanjutnya kan kita hitung sin A plus B dan sin A min B. Yang pertama sin A plus B dulu, yaitu sin cos kosin. AB, karena di sini penjumlahan, maka penjabaran untuk sinus juga penjumlahan. Sin A cos B plus cos A sin B ya. Sin A 7 per 25. Tinggal substitusi dari yang sebelumnya sudah kita hitung ya. Cos B min 4 per 5 ditambah cos A 24 per 25 sin B 3 per 5. Kita kalikan 7 per 25 dikali min 4 per 5, atas kali atas, bawah kali bawah ya. Minus 28 per 125 ditambah 24 kali 3, 72 per 125. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita hitung pembilangnya. Minus 28 ditambah 72 sama artinya seperti 72 dikurangi 28 yaitu 44. Penyebutnya sudah sama, maka per 125. Jadi nilai dari sin A plus B adalah 44 per 125. Selanjutnya untuk sin A min B. Sin cos kosin ya, AB.
di sini pengurangan, maka penjabarannya menjadi pengurangan juga. Sin A-nya berapa? 7/25. Cos B-nya berapa? Min 4/5. Cos A-nya berapa? 24/5. Sin B-nya berapa? 3/5 ya. Tinggal kita kalikan. 7/25 dikali min 4/5 adalah minus 28/125. Untuk selanjutnya dikurangi 24/25 dikali 3/5, yaitu 72/125. Minus 28 minus 72 yaitu minus 100. Penyebutnya sudah sama, maka per 125. Kita bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan membagi 25. 125 dibagi 100 dibagi 125 4. 125 dibagi 25 5. Maka dapat sederhanakan menjadi minus 4/5. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dan penjelasan tentang jumlah dan selisih untuk sinus. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.